Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfi Alantu sebagai host pada podcast kali ini di podcast Perpustakaan Bele Aksara di SMA Negeri 4 Kota Gorontalo. Pada saat pandemi muncul, pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Nah, kali ini kita akan membahas keluh kesah tentang pembelajaran daring saat SMP dengan Kak Fatmawati Musa yang biasa dipanggil Vina. Halo Vina. Halo. Oke, pertanyaan yang pertama, waktu pandemi muncul saat itu kamu kelas berapa? Awal diberitahukan pembelajaran lewat online, saya masih duduk di bangku kelas 6 SD. Tetapi saat sudah di pertengahan pandemi, saya sudah melanjutkan pendidikan ke jenjang MTS. MOS atau MPLS-nya gimana waktu itu? Untuk di MTS sendiri biasa disebut dengan matsama atau masa pengenalan siswa madrasah, dan itu dilakukan secara online, dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Madrasah dan juga guru-guru lainnya. Materinya juga diberitahukan lewat online. Saat pembelajaran online, kamu lebih banyak belajarnya atau bermainnya? Untuk saya pribadi lebih memilih menghabiskan waktu untuk belajar. Kegiatan tersebut juga bisa mengisi hari-hari yang membosankan pada saat di rumah saja. Sistem pembelajaran di sekolah kamu itu seperti apa? Sistemnya sendiri menggunakan e-learning madrasah yang dibuat oleh madrasah langsung sendiri. Di forum itu ada tempat untuk bahan ajar, untuk materi-materi yang akan dipelajari, dan juga ada tempat untuk guru-guru mengontrol keaktifan siswa. Gimana cara absennya? Untuk cara absennya sendiri juga ada di forum tersebut. Itu akan otomatis terisi jika kita sudah mengklik tombol absensi di e-learning madrasah. Gimana saat pergantian jam pembelajarannya? Untuk pergantian jam sendiri, guru mata pelajaran akan membagikan link Google Meet di grup kelas masing-masing. Kalau pembelajaran online, kamu paham nggak? Jujur lebih ke nggak paham karena banyak sekali kendala dalam pembelajaran online. Salah satunya jaringan internet yang kadang tidak bisa digunakan. Itu menjadi salah satu faktor tidak masuknya beberapa materi di dalam otak, dan itu membuat saya kurang paham terhadap materinya. Saat mulai pembelajaran daring, kamu kan baru masuk ke jenjang SMP, otomatis lingkungan baru kan? Jadi itu relasinya gimana? Dapat teman atau enggak? Dapat sih dapat, tapi hanya 1 atau 2 orang saja karena sebagai jiwa yang introvert kurang terbiasa dengan mencari teman, apalagi hanya lewat online saja. Pernah gak cerita atau sharing-sharing ke teman SD pembelajaran kamu selama daring? Pernah sih. Untuk di sekolah mereka sendiri memakai aplikasi Classroom dan absen mereka lewat aplikasi WA. Mereka juga sesekali belajar tatap muka di sekolah masing-masing, tetapi sistemnya juga beda kan, karena beberapa teman saya melanjutkan pendidikannya masih di pedesaan, dan sistem belajarnya pun juga beda antara pedesaan dan perkotaan. Saat pembelajaran daring, kamu pernah gak sesekali ketemu teman SMP? Untuk tatap muka dengan teman SMP pernah, tetapi hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti kegiatan hari santri atau hari guru, itu kita pernah tatap muka. Kalau kamu ketemu, kamu canggung gak? Canggung sih canggung karena sebelumnya kita tidak pernah bertemu, jadi saat bertemu ya canggung. Tetapi untuk teman-teman yang sudah terbiasa berbincang lewat WhatsApp itu tidak terlalu canggung. Saat kasus COVID mulai reda, kamu pernah belajar tatap muka atau tidak? Saat kasus COVID sudah reda, pernah dianjurkan untuk belajar
secara tatap muka tetapi memakai sistem per sesi. Untuk di sekolah saya sendiri, sesi pertama atau hari Senin itu untuk laki-laki, hari selanjutnya untuk perempuan, seterusnya seperti itu. Oh, jadi selang-saling ya? Ya. Nah, kan pembelajarannya per sesi tuh. Apakah kalau melakukan pembelajaran per sesi harus ada syarat-syaratnya atau? Ada syarat untuk melakukan pembelajaran tatap muka, yaitu melakukan vaksinasi. Ada juga pada saat acara Hari Santri ada kunjungan dari puskesmas untuk menganjurkan melakukan vaksinasi. Jadi pada saat Hari Santri banyak siswa yang melakukan vaksin. Saat itu sudah terbiasa melakukan pembelajaran tatap muka. Kalau ujiannya itu seperti apa saat daring? Saat daring ujiannya menggunakan forum madrasah, e-learning. Di situ juga ada tempat untuk mengisi soal-soal ujian. Ada juga beberapa guru yang menyalakan sistem untuk memperlihatkan nilai ujian, tetapi ada juga beberapa guru-guru yang tidak memperlihatkan nilai ujian tersebut. Ambil raportnya gimana kalau daring? Untuk ambil rapotnya dilakukan tatap muka, tetapi tidak ada acara dan persembahan khusus seperti yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Hanya sekedar pertemuan siswa, orang tua, dan wali kelas saja. Oke, terima kasih Kak Vina sudah mau ngobrol, mau sharing tentang keluh kesah pembelajaran saat pandemi. Oke teman-teman, motivasi dari saya, ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. Demikian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.